Ya, ini adalah tahapan degradasi dari triacylglycerol. Intinya, ya, ketika enzim lipase bekerja, dia akan melepaskan satu gugus asil, ya, triasil, 3 gugus asil plus gliserol, ya, TAG, triasil gliserol. Nah, jadi TAG ketika bereaksi dengan lipase pankreas, maka satu gugus asilnya lepas, berubah jadi DAG, diasil gliserol. Ada 2 gugus asilnya tinggal. Nanti kemudian bekerja lagi enzim lipasenya, maka satu gugus asil lepas lagi, maka menjadilah monoasil gliserol. Gitu. Jadi itu tahapannya. Nah, nanti ketika sudah didegradasi oleh enzim lipase, ya, gugus asil ini, yang asam lemak ini, dia bisa masuk, diabsorpsi oleh usus, masuk ke aliran darah, ya. Dia akan kemudian berinteraksi dengan tadi saya sebutkan protein dan other lipid. Other lipid di sini adalah kolesterol, membentuk lipoprotein yang awal-awal adalah kilomikron. Ada lagi lipoprotein yang lain? Ada, ya. Kita akan lihat berikutnya. Oke, ini gambaran dari kilomikron, ya. Jadi beberapa jenis lipoprotein, ada kilomikron, ada VLDL, kemudian ada LDL sampai nanti jadi HDL. Ya, intinya trigliserida yang berhasil masuk ke aliran darah ini akan diselimuti, ya, oleh lapisan tipis protein, ya, fosfolipid dan kolesterol. Oke, nanti kilomikron ini akan disekresikan melalui sistem limfatik masuk ke aliran darah dan kemudian akan diedarkan oleh pembuluh darah ke berbagai jaringan. Nanti kilomikron yang beredar itu akan diubah menjadi VLDL, very low density lipoprotein. Ini struktur dari lipoproteinnya, ya. Seperti tadi saya jelaskan bahwa ada fosfolipidnya, ya. Kemudian ada kolesterolnya, ya, kemudian ada protein, ya, dan ada banyak komponen yang lainnya. Oke, nah ini tadi jenis-jenis lipoprotein yang perlu diketahui, karena biasanya kalau pemeriksaan kesehatan yang paling sering dicek itu adalah VLDL, LDL, dan HDL. Ya, kilomikron jarang ditanyakan. Sama trigliserida, satu lagi, ya. Apa sih bedanya antara VLDL, LDL, dan HDL? Nah, jadi di sini bisa dilihat bentuk yang paling besar sebelumnya kan adalah tadi kilomikron, ya. Nah, kemudian ada di metabolisme, diproses, nanti berubah menjadi VLDL. Nah, kemudian nanti akan istilahnya diperkecil lagi bentuknya jadi IDL, ya, intermediate, dan kemudian jadi LDL, ya, low density lipoprotein, dan kemudian nanti ada HDL, ya. Itu HDL itu ukurannya paling kecil, tapi kandungan kolesterolnya paling sedikit, lebih banyak kandungan proteinnya, ya. Kalau ditanya yang mana yang merupakan kolesterol baik, ya, kolesterol baik itu sering dikatakan adalah HDL. Kenapa? Karena HDL itu tadi, ya, ukurannya lebih kecil dan kandungan kolesterolnya lebih sedikit. Nah, dia arahnya adalah nanti back to the liver, menuju ke hati. Sedangkan VLDL dan sampai LDL itu sifatnya aterogenik. Ya, aterogenik itu artinya apa? Dia bisa menyebabkan pembentukan plak di aliran darah, ya, atau yang sering disebut dengan aterosklerosis. Ya, ini komposisi kolesterolnya masih lebih banyak daripada protein kalau VLDL sampai dengan LDL. Ya, ini kalau mau dilihat komposisinya, ya, bisa dilihat angkanya warna merah itu total lipidnya, sedangkan angkanya warna biru adalah total proteinnya. Ya. Dari kilomikron total lipidnya jauh lebih banyak, 99%, dan proteinnya hanya 1%. Nah, ketika dia berubah menjadi LDL, ya,
jumlah kolesterolnya masih ada 80% dengan proteinnya 20%. Jadi kolesterolnya makin menurun, proteinnya makin banyak gitu ya. Nah, ketika dalam bentuk HDL, kolesterolnya makin turun lagi dan HDL-nya juga makin naik lagi, 50%. Karena itulah HDL itu dikatakan sebagai bentuk kolesterol yang baik, yang bagus. Oke, kalau di sini lebih untuk memperlihatkan bagaimana pemanfaatan lipid makanan oleh jaringan. Jadi lipid dalam bentuk TAG tadi, triacylglycerol, yang dibawa oleh kilomikron itu akan dimanfaatkan oleh banyak jaringan. Utamanya adalah jaringan otot, kemudian adiposa, dan jantung, ginjal, dan liver ya. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan ya, dari kilomikron dia diubah jadi VLDL, didegradasi lagi jadi LDL, degradasi lagi jadi HDL. Yang mendegradasi ini itu siapa? Lipoprotein, lipase. Jadi lipase itu ada yang di usus halus ya, lipase pankreas, ada yang di aliran darah, lipase lipoprotein. Nah, yang lainnya bisa dibaca. Oke. Ya, ini bagian yang menarik menurut saya. Kenapa? Karena dari bagian ini bisa menjelaskan kenapa kalau orang makan lemak banyak gitu ya, tanpa makan glukosa, itu dia bisa turun berat badannya. Inilah prinsip yang dipakai oleh mereka yang menggunakan diet ketofastosis. Jadi diet ketofastosis itu biasanya direkomendasikan untuk mereka-mereka yang obes ya, yang berat badannya sangat berlebihan. Kenapa? Karena orang yang obes ini kan perlu untuk menurunkan berat badannya, dan menghalangi orang yang obes untuk makan itu sulit. Nah, dengan menggunakan diet ketofastosis itu mereka bisa tetap makan tapi berat badannya turun. Nah, kenapa bisa turun? Nah, kalau dari bagian ini bisa kita lihat bahwa ya, yang mempengaruhi masuknya lipid ke dalam jaringan adiposa ya, ini jaringan adiposa ini ya, yang mempengaruhinya adalah hormon ini ya. Apa itu? Insulin. Nah, hormon insulin itu akan mengaktifkan lipoprotein lipase ya, tadi yang saya sebut sebagai enzim lipase yang fungsi mendegradasi lipoprotein. Nah, ketika lipoprotein lipase bekerja, maka bentuk VLDL dan kilomikron itu akan didegradasi. Ketika didegradasi kan hasilnya adalah asam lemak ya, fatty acid. Fatty acidnya ini akan disimpan ke jaringan adiposa. Ya. Itu jika ada insulin. Nah, kalau tidak ada insulin gimana? Kalau tidak ada insulin, ya, maka yang aktif adalah yang aktif adalah hormon ini, glukagon ya utamanya. Jadi biasanya kalau kemarin kita review flashback lagi ke materi metabolisme karbohidrat, hormon insulin itu akan keluar ketika ada glukosa. Jadi ada sinyal glukosa masuk ke pencernaan, maka hormon insulin akan dikeluarkan oleh tubuh sebagai respon terhadap sinyal adanya glukosa yang masuk. Nah, kalau glukosa nggak masuk ya, Anda tidak makan karbohidrat, maka insulin tidak akan dikeluarkan. Insulin tidak akan dilepas. Kalau insulin tidak dilepas, maka yang keluar adalah glukagon. Gitu. Kenapa? Karena tubuh akan merespon, loh kok kadar glukosa di dalam darah rendah ya, gitu. Ini ada sesuatu nih, yaudah glukagon keluar. Nah, kalau glukagon keluar dengan teman-temannya epinefrin dan ACTH ya, yang terjadi apa? Maka hormon ini, enzim ini, HS lipase ini, yang tadinya inaktif akan jadi aktif. Ya. Apa akibatnya kalau enzim ini aktif, HS lipase ini? Ya, maka dia akan membongkar cadangan triacylglycerol atau trigliserida yang ada di dalam jaringan adiposa. Itu akan dibongkar sehingga kemudian nanti
keluar dari jaringan adiposa ya, dalam bentuk ini gliserol dan asam lemak. Nah, jadi kalau kita makan lipid dengan jumlah yang tinggi pun ya, makanan high lipid, high fat diet tanpa disertai dengan glukosa ya, itu dia tidak akan disimpan ke jaringan adiposa. Kenapa? Karena insulin tidak aktif. Yang aktif adalah glukagon. Sehingga itu bisa mencegah atau bisa menyebabkan penurunan berat badan karena jaringan adiposanya jadi dibongkar. Gitu. Hanya yang harus diperhatikan adalah bahwa ada risiko. Dalam hal ini adalah risiko kadar lipid di dalam darahnya jadi meningkat. Ya, makanya biasanya mereka yang konsumsi diet ketofastosis harus rutin mengecek kadar kolesterol darah, dan biasanya memang kadarnya lebih tinggi daripada normal. Ya, ini penjelasannya ya, nanti bisa dibaca aja. Oke, ini gambarannya hampir sama dengan yang tadi ya. Oke, ini tadi intinya kalau kadar glukosa dalam darah rendah, maka yang aktif adalah hormon glukagon dan epinefrin. Ya, sehingga nanti ini akan menyebabkan dibongkarnya, akan mengaktifkan HS lipase tadi ya, hormon sensitif lipase, sehingga nanti akan membongkar cadangan TAG yang ada di dalam jaringan adiposa untuk dipakai sebagai bahan energi.